Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari. Namun seringkali kita menganggapnya sepele, yaitu tentang rasa lelah mental dan kenapa seringkali perasaan ini dianggap sebagai bentuk kemalasan oleh masyarakat. Kalau kita bicara tentang lelah fisik, itu mungkin lebih mudah dikenali kan? Itulah lelah mental, sebuah keadaan di mana pikiran kita sudah terlampau penuh. Namun kita merasa tidak ada ruang untuk bernafas, apalagi berproduksi. Tubuh kita merasa capek, kita butuh istirahat, dan kita tahu kapan kita perlu tidur. Tapi, lelah mental itu lebih halus, kadang kita bingung, capek atau malas. Jadi, mari kita mulai dengan mengulik, kenapa hal ini bisa terjadi. Bukankah hidup akan terasa lebih ringan? Seringkali, stigma kemalasan itu datang ketika kita tidak bisa atau tidak tahu bagaimana untuk mengelola perasaan kita. Kita harus bisa mengenali kapan otak kita sudah lelah, kapan kita perlu istirahat. Cobalah untuk lebih mendengarkan apa yang tubuh dan pikiran kita coba sampaikan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam perasaan bersalah hanya karena kita membutuhkan waktu untuk istirahat. Ingat, self-care bukanlah kemalasan. Itu adalah sebuah investasi untuk kebahagiaan dan kesehatan mental kita di masa depan. Tidak ada salahnya untuk memberi waktu pada diri sendiri, bahkan jika itu artinya tidak melakukan apa-apa. Ini adalah bagian dari pemulihan mental. Kita merasa harus selalu on, harus terus produktif, dan itu membuat kita lupa untuk merawat kesehatan mental kita. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita coba untuk memahami dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rasa lelah mental? Di banyak budaya, produktivitas itu diukur dengan seberapa banyak yang bisa kita hasilkan dalam waktu singkat. So, apakah kamu siap untuk berhenti sejenak, memberi waktu bagi diri sendiri, dan merayakan pentingnya kesehatan mental? Kita semua berhak untuk merasa seimbang dan hidup dengan tenang. Kalau kita tidak aktif, tidak mengerjakan banyak hal, kita dianggap tidak berusaha cukup keras. Itu sudah jadi semacam norma yang ada di masyarakat. Itu bukan kemalasan. Itu adalah tanda bahwa kita perlu merawat diri kita lebih baik. Dan meskipun dunia ini sering memberi tekanan untuk terus bergerak, kita perlu belajar untuk memberi ruang bagi diri kita, untuk berhenti dan mengisi ulang energi kita. Teman-teman, coba bayangkan sebentar, apakah pernah merasa begitu overwhelmed dengan pikiran-pikiran yang terus menghantui, hingga melakukan hal-hal yang seharusnya menyenangkan, jadi terasa berat? Kita diajarkan bahwa jika kita merasa lelah, itu artinya kita tidak cukup kuat. Padahal, rasa lelah mental bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah sebuah tanda bahwa kita butuh perhatian, perlu mendengarkan tubuh dan pikiran kita. Namun sayangnya, tidak semua orang paham ini. Kenapa sih perasaan ini sering dianggap sebagai kemalasan? Nah, ini ada kaitannya dengan ekspektasi sosial yang kita hadapi sehari-hari. Menurut penelitian, otak kita bekerja hampir sama seperti otot tubuh. Dan jika kita terus-menerus menggunakannya tanpa istirahat, ia pun akan merasa lelah. Sayangnya, masyarakat lebih mudah memahami lelah fisik. Kalau kita merasa capek fisik, kita bisa tidur dan pulih. Tapi kalau lelah mental, kita seringkali diminta untuk mengejar deadline atau move on dari rasa capek itu. Padahal itu justru memperburuk keadaan. Di balik itu semua, ada standar yang sangat tinggi dan kadang tidak realistis yang kita terima sejak kecil. Jadi, kenapa kita sering bingung membedakan antara lelah mental dan fisik? Langkah pertama adalah menyadari. Bayangkan jika setiap kali kita merasa kelelahan mental, kita diberi ruang untuk berhenti sejenak, untuk tidak merasa bersalah, dan untuk memberi waktu bagi diri kita sendiri. Jadi, bagaimana cara kita menghadapi masalah ini? Kita bisa mulai dengan mindfulness atau latihan untuk lebih hadir pada diri sendiri. Karena dengan merawat diri, kita bisa memberi lebih banyak lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi teman-teman, untuk menutup, saya ingin mengingatkan bahwa lelah mental itu nyata. Jangan takut untuk memberi waktu bagi diri sendiri. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Semoga kalian bisa menemukan cara untuk lebih peduli dengan diri sendiri. Dan ingat, istirahat itu penting. Sampai jumpa di video berikutnya.